Sebuah malam di Kairo. Kota tua yang tak pernah tidur itu kini diselimuti ketegangan. Di balik pintu tertutup sebuah hotel megah, dua musuh bebuyutan, Israel dan Hamas, mencoba berbicara tanpa bertatap muka. Hanya melalui pesan, tatapan curiga, dan doa yang bergetar di antara dinding-dinding diplomasi. Namun di balik upaya perdamaian itu, ada bayangan gelap yang siap menggagalkan segalanya. Selamat datang di kisah Israel dan Hamas. Negosiasi tidak langsung di Mesir. Sebuah cerita fiktif yang terasa nyata, penuh intrik, harapan, dan pengkhianatan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah penuh makna dan ketegangan seperti ini. Mari kita mulai perjalanan menuju Kairo, tempat di mana perdamaian dan bahaya berjalan beriringan. Cahaya mentari sore merambat pelan di langit Kairo, menembus tirai tipis jendela hotel tempat para delegasi menginap. Di kejauhan, suara azan maghrib menggema lembut dari menara masjid, menyatu dengan hiruk-pikuk jalanan yang tak pernah benar-benar sepi. Di tengah riuh itu, sebuah ruang konferensi di lantai atas terasa begitu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding dan hembusan pendingin ruangan yang menambah rasa tegang di udara. Di dalam ruangan itu, duduk beberapa orang dengan wajah tegang dan pandangan tajam. Mereka bukanlah musuh di medan perang. Namun bayangan perang tetap menempel di setiap kata yang mereka ucapkan. Di salah satu sudut, seorang pria berjas abu-abu dari Mesir menatap berkas di depannya. Ia adalah Farid Hamdan, diplomat senior yang dipercaya menjadi penengah antara dua pihak yang sudah terlalu lama saling menaruh dendam. Farid menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa berat di dadanya. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa menyalakan harapan atau justru memperpanjang penderitaan ribuan orang di Gaza. Di layar proyektor di depannya, terpampang dua bendera, Israel dan Palestina, dipisahkan oleh garis halus berwarna abu. Garis yang seolah mewakili jurang tak berujung antara dua bangsa yang terperangkap dalam sejarah panjang luka dan kehilangan. Di luar ruangan, seorang jurnalis muda bernama Lina Rahman menunggu dengan sabar. Ia datang dari Beirut untuk meliput pertemuan rahasia ini. Dengan kamera kecil di tangannya, Lina mencatat setiap detik, setiap langkah para delegasi yang keluar masuk ruangan tanpa ekspresi. Ia tahu, apa yang terjadi di balik pintu itu bisa mengubah arah sejarah Timur Tengah, atau justru menambah daftar panjang kegagalan diplomasi yang pernah terjadi di Kairo. Sementara itu, di ruang terpisah, utusan Israel duduk dalam diam. Mereka berbicara dengan bahasa yang datar, menimbang setiap kalimat seperti menakar bahan peledak. Di sisi lain gedung, perwakilan Hamas melakukan hal serupa. Mereka tak saling bertemu, tak saling melihat, hanya berbicara melalui perantara yang membawa pesan-pesan pendek, dingin, dan penuh syarat. Ketegangan seolah menebal seiring malam semakin larut. Di langit Kairo, suara helikopter patroli berputar-putar, memastikan keamanan di sekitar lokasi perundingan. Di balkon kamar hotelnya, Farid menatap ke arah sungai Nil yang berkilau di bawah cahaya lampu kota. Ia berbisik pelan, meminta kekuatan kepada Allah agar malam ini tak berakhir sia-sia. Namun di balik keheningan itu, sesuatu mulai bergerak. Sebuah pesan singkat diterima oleh salah satu perantara Mesir, berisi peringatan dari pihak yang tidak ingin perdamaian tercapai. Pesan itu singkat, namun cukup untuk membuat jantung Farid berdetak cepat. Ia menatap layar ponsel itu, sadar bahwa apa yang akan terjadi malam ini mungkin akan menentukan apakah dunia akan menyaksikan harapan baru, atau babak baru dari kehancuran. Malam di Kairo terasa lebih berat dari biasanya. Langit hitam seperti menekan gedung-gedung tua yang berdiri kokoh di sekitar sungai Nil. Di ruang konferensi yang kini diterangi lampu redup, Farid Hamdan menatap para ajudannya dengan sorot mata tajam. Pesan misterius yang baru saja diterimanya masih menempel di benaknya, membuat udara seolah membeku. Ia tahu betul, ancaman semacam ini bukan hal baru, namun waktu kemunculannya begitu mencurigakan. Di luar ruangan, Lina Rahman masih menunggu. Ia merapatkan jaketnya, mencoba menepis dingin malam dan rasa cemas yang pelan-pelan menyelinap. Dari kejauhan, ia melihat kendaraan hitam tanpa tanda pengenal berhenti di depan hotel. Dua pria keluar dengan langkah tergesa, berbicara dengan petugas keamanan Mesir. Lina memotret dari balik pilar, berusaha merekam semua yang terjadi tanpa menarik perhatian. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik negosiasi ini, sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar gencatan senjata. Sementara itu, Farid memanggil kepala pengamanan diplomatik Mesir.
Jaga semua jalur keluar masuk hotel, ujarnya tegas. Tidak ada tamu baru, tidak ada pergerakan tanpa izin. Ia menatap jam di tangannya. 2 jam lagi, pesan dari utusan Israel akan dikirim ke pihak Hamas melalui jalur komunikasi rahasia. Jika ancaman itu benar, maka seseorang mungkin berusaha menggagalkan perundingan bahkan sebelum pernyataan pertama disepakati. Di ruang lain, seorang pria bernama Yusuf Al-Masri duduk dengan wajah tertunduk. Ia salah satu perwakilan teknis dari pihak Hamas, yang selama ini bertugas menyampaikan pesan kepada mediator. Namun malam itu, pikirannya tak fokus pada dokumen di depannya. Ia baru saja menerima kabar dari Gaza, bahwa sebuah konvoi bantuan kemanusiaan diserang oleh kelompok tak dikenal. Serangan itu mengguncang kepercayaan yang mulai tumbuh antara kedua pihak, membuat Yusuf merasa seolah semua ini hanyalah permainan yang tak akan pernah berakhir damai. Lina akhirnya nekat melangkah masuk ke lobi hotel, berpura-pura sebagai tamu yang tersesat. Dari kejauhan ia melihat Farid berbicara serius dengan seseorang di telepon. Suaranya tegas, tapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang dalam. Ketika Farid menoleh, mata mereka bertemu sejenak. Ada keheningan aneh di antara mereka, seperti dua orang yang menyadari bahwa sesuatu buruk sedang menghampiri, namun tak tahu dari mana datangnya. Beberapa menit kemudian, listrik di gedung tiba-tiba padam. Ruangan gelap gulita, hanya tersisa suara langkah kaki yang tergesa dan desahan napas panik dari beberapa staf. Generator darurat menyala lambat, menyalakan sebagian lampu koridor. Farid segera memerintahkan semua orang untuk tetap di tempat. Ia menatap layar ponsel yang kini berkedip satu pesan baru. Di layar tertulis hanya 2 kata yang membuat darahnya berdesir. Mereka tahu. Dalam kegelapan yang tersisa, suara azan dari masjid terdekat kembali terdengar, mengalun pelan menembus malam yang tegang. Farid menatap langit-langit ruangan dengan mata kosong, mencoba memahami makna dari pesan singkat itu. Di luar sana, sungai Nil mengalir tenang, seolah menyembunyikan rahasia besar yang akan segera terungkap. Angin dini hari berembus pelan di tepi sungai Nil, membawa hawa lembab dan bau debu dari jalanan kota yang baru saja tenang setelah padam listrik. Di lantai 8 hotel tempat perundingan berlangsung, Farid Hamdan berdiri di depan jendela besar, menatap lampu kota yang kembali menyala satu persatu. Di tangannya, ia menggenggam ponsel yang masih menampilkan pesan singkat itu. Mereka tahu. Ia belum mengerti siapa yang dimaksud, namun hatinya berkata bahwa waktu untuk mencari jawabannya semakin sempit. Sementara itu di Gaza, Yusuf Al-Masri duduk di ruangan kecil bawah tanah, mendengarkan laporan dari timnya. Suara dari radio berderak-derak, membawa kabar yang membuat dadanya sesak. Serangan terhadap konvoi bantuan ternyata bukan sekadar sabotase kecil. Ada bukti bahwa pihak luar, yang tidak terafiliasi langsung dengan Israel atau Hamas, ikut campur dalam pergerakan senjata di perbatasan Rafah. Yusuf tahu kabar ini harus segera sampai ke meja perundingan di Kairo. Tapi setiap jalur komunikasi kini diawasi ketat. Lina Rahman masih berada di hotel, menulis catatan di buku kecilnya di bawah cahaya redup. Ia tak bisa tidur sejak padam listrik tadi malam. Nalurinya sebagai jurnalis mengatakan bahwa sesuatu besar akan terjadi, dan ia harus menjadi saksi. Dari jendela kamarnya, ia melihat 2 kendaraan militer berhenti di depan hotel. Sejumlah tentara Mesir berjaga, dan salah satu di antara mereka tampak membawa koper logam berwarna hitam. Lina meraih kameranya dan mulai merekam dari kejauhan. Jantungnya berdetak cepat tanpa ia sadari. Di ruang rapat, Farid kembali mengumpulkan para perantara dari kedua pihak. Ia berbicara dengan suara pelan namun tegas. Negosiasi tetap berjalan. Apapun yang terjadi di luar, jangan hentikan komunikasi. Para utusan saling pandang, sebagian tampak ragu, namun tak berani menentang keputusan sang mediator. Dalam hatinya, Farid tahu bahwa mempertahankan percakapan adalah satu-satunya cara untuk mencegah dunia kembali tenggelam dalam perang. Pukul 2 pagi, pesan dari Gaza akhirnya sampai ke tangan Farid melalui jalur diplomatik rahasia. Sebuah catatan pendek dengan segel resmi Hamas. Ada pihak ketiga yang memanipulasi situasi. Jangan percaya pada laporan militer Israel tentang serangan konvoi. Farid menatap pesan itu lama, kemudian menyerahkannya kepada asistennya untuk diterjemahkan dan disimpan. Ia sadar, jika informasi ini benar, maka seluruh dasar perundingan yang sedang mereka jalankan bisa runtuh dalam sekejap. Lina yang masih menyelinap di sekitar lobi mendengar percakapan samar antara 2 petugas keamanan Mesir.
Mereka menyebutkan nama sebuah organisasi bayangan yang dikabarkan beroperasi di wilayah Sinai, menargetkan agar negosiasi gagal demi keuntungan politik dan senjata. Kata-kata itu menancap di benaknya. Ia menuliskan satu kalimat besar di catatannya, perdamaian adalah ancaman bagi mereka yang hidup dari perang. Menjelang fajar, Farid menutup matanya sejenak di kursi kerja. Suara burung pertama mulai terdengar di luar jendela. Ia tahu, hari ini akan menjadi titik balik dari segalanya. Di dalam hatinya, ia berdoa pelan kepada Allah agar setiap langkah yang diambilnya hari ini tidak berakhir dengan darah yang baru. Namun sebelum ia sempat bangkit, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, dengan satu kalimat yang membuatnya terpaku. Jika negosiasi berlanjut, seseorang akan mati. Fajar perlahan menyinari Kairo, namun bagi Farid Hamdan, pagi itu tidak membawa ketenangan. Ponsel di tangannya masih menampilkan pesan ancaman yang baru saja ia terima. Ia duduk diam cukup lama, menatap layar tanpa berkedip, mencoba mengenali nomor tak dikenal itu. Lalu ponsel berdering. Suara di seberang terdengar serak, seperti seseorang yang berusaha menyamarkan identitasnya. Batalkan negosiasi hari ini, atau satu nyawa akan menjadi peringatan, kata suara itu dingin tanpa emosi. Sebelum Farid sempat menjawab, sambungan terputus, meninggalkan keheningan yang menggigit. Farid segera memanggil kepala keamanan dan menunjukkan pesan serta panggilan itu. Petugas langsung memeriksa jaringan telepon hotel, namun nomor pengirim tidak dapat dilacak. Semua jalur komunikasi terenkripsi, dan hanya orang dalam yang bisa menembus sistem itu. Artinya, ada pengkhianat di antara mereka. Wajah Farid menegang. Ia sadar bahwa ancaman ini bukan gertakan biasa, melainkan pesan dari pihak yang benar-benar ingin perdamaian gagal total. Di kamar sebelah, Lina Rahman yang baru saja selesai menyiapkan laporannya mendengar keributan di koridor. Ia membuka pintu sedikit, mengintip, dan melihat dua petugas berlari menuju ruang konferensi. Nalurinya memaksanya mengikuti dari kejauhan. Ia menyelinap di balik dinding kaca dan melihat Farid sedang berbicara dengan nada tegas kepada para ajudannya. Wajahnya pucat, namun matanya masih memancarkan keteguhan. Lina tahu, ancaman itu sudah sampai di tingkat yang berbahaya. Sementara itu di Gaza, Yusuf Al-Masri berhasil mengirim pesan terakhir sebelum jaringan komunikasi kembali terganggu. Ia memperingatkan bahwa kelompok bayangan di Sinai telah menyusup hingga ke Kairo, membawa misi untuk menghentikan segala bentuk kompromi antara Israel dan Hamas. Ia menulis dengan tangan gemetar, mereka akan menyerang dari dalam. Tak lama setelah pesan itu terkirim, suara ledakan kecil terdengar di luar bangunan tempat ia bersembunyi. Yusuf menunduk, menutupi kepala, dan berdoa agar Allah masih memberi waktu baginya untuk menyampaikan kebenaran. Di Kairo, perundingan dimulai kembali di bawah penjagaan ketat. Semua ponsel disita. Semua pintu dikunci. Farid membuka pertemuan dengan suara pelan, mengucapkan doa sebelum berbicara tentang pentingnya menjaga nyawa yang tersisa. Namun baru beberapa menit berlangsung, seorang staf masuk terburu-buru dan membisikkan sesuatu di telinganya. Wajah Farid membeku. Ia menatap sekeliling, kemudian berkata lirih, seseorang dari delegasi Hamas baru saja ditemukan tak sadarkan diri di kamarnya. Ruangan seketika hening, dan waktu seolah berhenti berputar. Lina yang mendengar kabar itu dari petugas keamanan langsung berlari ke arah lift. Di dalam pikirannya, potongan-potongan peristiwa malam sebelumnya mulai menyatu. Pesan ancaman, padam listrik, dan koper hitam yang dibawa tentara Mesir. Semuanya kini tampak seperti potongan puzzle yang membentuk satu gambar utuh. Ia tahu, jika cerita ini sampai keluar tanpa bukti yang jelas dan perang akan kembali meledak lebih dahsyat dari sebelumnya. Farid berdiri di jendela yang sama tempat ia menatap malam sebelumnya. Di bawah sana, matahari pagi menembus kabut debu, menerangi sungai yang mengalir tenang seolah tak peduli pada kegelisahan manusia. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan doa mengalir dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan harapan ini mati bersama mereka yang berjuang untuk kedamaian. Lalu ia berbalik, menatap semua delegasi, dan berkata dengan suara tegas, negosiasi tetap berlanjut. Jika ada yang ingin menghentikan kita, maka biarkan sejarah mencatat bahwa di Kairo, kita memilih untuk tidak takut. Dan di luar sana, di antara bayang gedung-gedung tua dan jalanan berdebu, suara azan subuh kembali menggema. Suara itu merambat pelan di udara, membawa pesan yang tak terucapkan,
bahwa di tengah ancaman dan pengkhianatan, negosiasi belum selesai, ancaman belum hilang, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, Kairo terasa sedikit lebih hidup. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu menyukai ceritanya, silakan berikan komentar, tekan tombol like, dan subscribe, agar kisah-kisah penuh makna seperti ini bisa terus hadir untuk menemani hari-harimu.